bagaimana dengan kondisi PSJS? Okay, the last but not the least, since last year di awal pandemi ini di Jakarta, saya pernah mengatakan, berbicara tentang satu narasi yang negatif terhadap sepak bola di kita, di Jakarta dan juga di Indonesia. Narasi yang saya sampaikan ke beberapa media pada saat itu adalah, saya pernah mengatakan, walaupun bisa dibilang saya salah, bahwa sepak bola kita akan mengalami yang saya kasih nama soccer is dead. Dalam arti untuk jangka waktu yang kita nggak tahu berapa lama, kita akan mengalami kematian sepak bola secara total di Indonesia. Mulai dari grassroots, pembinaan anak-anak belia, pembinaan anak-anak pengenalan sepak bola, kemudian anak-anak remaja, pemain-pemain junior, sampai dengan ke pemain di tingkat semi profesional Liga 2 dan profesional Liga 1. Itu akan mengalami kematian suri dalam bentuk tidak akan ada aktivitas resmi di lapangan. Ya, kita nggak tahu pada saat itu berapa lama, dan ini terbukti 1,5 tahun kemudian infrastruktur ini hilang, sehingga kami yang paling bawah sebagai badan regulasi regulator perpanjangan sepak bola dari PSSI itu pun mengalami hal yang sama. Pembinaan is dead. Pembinaan di anggota SSB, di anggota klub, dan juga di klub PSJS sendiri is dead. Ya, karena apa? Sepak bola di kita yang di format melalui penyelenggaraan Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 itu berkesinambungan, berjenjang juga sebenarnya. Ketika Liga 1 tidak ada, otomatis Liga 2, Liga 3 ada. Ketika Liga 1 digulir, Liga 2 harus bergulir dan Liga 3 akan bergulir. Turunannya ke Suratin, usia 17, usia 15. Ketika induknya ini tidak bergulir, otomatis di bottom pun stuck. Makanya saya bilang, soccer is dead. Dan inilah kesulitan kami. Karena apa? PSSI sebagai organisasi satu-satunya yang mengorganize, meregulate cabang sepak bola juga tidak memiliki sarana prasarana yang peruntukannya untuk sepak bola. Kami akan lebih banyak ketergantungan bekerja sama dengan pemerintah lokal, dalam hal ini pemerintah kota, dalam bentuk penyediaan lapangan sepak bola. Ketika fasilitas lapangan sepak bola harus dihentikan karena adanya pandemi, otomatis kegiatan ini sama sekali berhenti. Inilah kondisi di mana sepak bola di kita, terutama di Jakarta Selatan, di DKI Jakarta, dan di seluruh Indonesia mengalami kematian suri. Dan itu sangat berat, sangat sulit untuk kita memulainya lagi. Kan dengan 2 tahun, hampir 2 tahun, otomatis kita kehilangan 2 lapis pemain yang seharusnya ini bisa menghasilkan pemain-pemain baik untuk tingkatan lebih tinggi, or even untuk kepentingan tim nasional. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa klub baik itu PSJS maupun yang lain akan hilang dengan kondisi seperti ini? Kami berharap tidak, ya, karena sepak bola terutama di Jakarta Selatan itu tetap menjadi sebagian passion dari masyarakatnya, ya, termasuk kami ini para pembina sepak bola, kami ini sebagai pendukung sepak bola, cepat atau lambat, secepat mungkin aktivitas di masyarakat bisa dihidupkan kembali, lapangan-lapangan sudah bisa akan difungsikan kembali, otomatis walaupun secara perlahan sepak bola pasti akan hidup kembali, ya, karena sepak bola itu is forever, sepak bola untuk selamanya. Sepak bola sudah menjadi bagian dari gaya hidup
orang di Jakarta Selatan, di DKI Jakarta, dan di seluruh Nusantara ya, seluruh dunia. Ya, itu bagian dari lifestyle orang untuk berolahraga, khususnya sepak bola sebagai cabang yang paling diminati di Indonesia ini, apalagi Jakarta Selatan. Nah, tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang kita tunggu untuk secepatnya bisa menyelenggarakan Liga 1 dulu. Karena ketika Liga 1 ini bergulir, otomatis turunannya akan sampai ke Liga 3. Termasuk Liga 3 di Jakarta Selatan, klub PSJS dalam hal ini yang mewakili Jakarta Selatan pun setelah mengalami kematian Suri ini, ya ini memang berada hampir di titik nadir. Dalam arti kita harus secepatnya melakukan revitalisasi klub, dalam arti revitalisasinya dalam arti kepemilikan klub, dan juga revitalisasi tim yang akan dibentuk. Dan ini yang kita nantikan dari masyarakat Jakarta Selatan, supaya Jakarta Selatan cepat atau lambat bisa mempertahankan tradisi sepak bola, dan masyarakat bisa berharap Jakarta Selatan bisa memiliki tim yang dibanggakan di tingkatan yang lebih tinggi. Berarti ini juga yang salah satu cara bertahan PSJS di masa kondisi saat ini. Ya. Oke. Ya, memang kita di era kematian Suri sepak bola ini, kita di klub tidak ada kegiatan sama sekali dalam bentuk kegiatan di lapangan sepak bola. Ya, karena restriksi-restriksi yang ada di dalam kondisi COVID seperti ini. Jadi kita freeze semua kegiatan-kegiatan sepak bola sampai kemudian government bisa lagi mengizinkan masyarakat termasuk klub untuk menggunakan lapangan-lapangan milik pemerintah kota, milik suku dinas pemuda olahraga. Ketika lapangan ini masih di lock, ditutup, otomatis sepak bola kan bisa berjalan. Bang, tadi abang menyinggung mati suri dan hilangnya satu atau dua generasi, karena ini udah memasuki tahun kedua. Bahaya apa yang disebabkan dari situ, dan peluang apa yang juga muncul dari keadaan seperti ini? Ya, jadi itu namanya threat. Ya, threat itu ancaman. Kita akan kehilangan beberapa lapis pemain-pemain, mulai dari pemain usia belia sampai dengan pemain senior. Itu sudah jelas. Ketika pemain-pemain yang sudah cukup baik dari hasil kompetisi sebelumnya, mereka otomatis kehilangan 2 tahun mereka bermain. Tetapi tantangannya ke depan adalah Indonesia abundant pemain-pemain berkualitas. Indonesia berlimpah pemain-pemain berbakat. Jadi seharusnya memang akan ada sedikit gangguan penundaan ketika kita harus bermain di level-level kelompok umur, tingkat regional ataupun internasional. Tetapi nggak usah khawatir, muaranya itu di sepak bola adalah tim nasional. Katakanlah kita hilang pemain-pemain bagus di usia 15, di usia 17 karena usia mereka sudah lewat. Ya. Nah, tetapi lapisan adik-adiknya dia yang siap menggantikan mereka juga berlimpah. Tinggal kalau pemerintah concern, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat concern, ditambah penguatan infrastruktur percepatan sepak bola nasional, adanya Impres nomor 3 2019, dipercepat, gap antara kehilangan pemain itu bisa sedikit tertutupi dengan syarat sarana prasarana dalam bentuk lapangan sepak bola yang dikhususkan pengelolaannya khusus sepak bola itu diberikan skala prioritas utama untuk berprestasi, bukan untuk rekreasi, tapi prioritas untuk prestasi. Sehingga kehilangan 2 generasi ini bisa kita perkecil. Tetapi kalau kita sudah kehilangan 2 generasi, tetapi sarana prasarana tidak ditambah, tidak diperbaiki,
itu sudah memberikan ancaman akan prestasi nasional kita yang tidak akan lebih baik. Oke. Kira-kira kayak gitu. Oke, untuk PSG sendiri, seperti dari yang Abang jelaskan bahwa suatu saat nanti 1 atau 2 generasi hilang, namun muncul generasi yang punya kualitas yang mumpuni juga, sumber daya yang luar biasa. Bagi PSJS, apakah ini juga bisa dijadikan tanda-tanda kebangkitan dan bagaimana menggapai itu? Jadi gini, kita harus realistis dengan kondisi yang ada saat ini. Itu yang pertama. Kita tidak ada pembinaan hampir 2 tahun. Ya, yang kedua, PSJS sekarang masih bermain di Liga Amatir, Liga 3. Atau boleh lebih kita kembangkan lagi, selain Liga 3 sebenarnya Liga Amatir untuk tingkat provinsi ini bisa disebut Liga 4 lah, walaupun tidak ada pengertian Liga 4. Oke. Karena